Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak dosen pengampu mata kuliah teknologi baru dalam pembelajaran dan pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban dari pertanyaan ujian tengah semester yang terdapat di LMS atau Learning Management System. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kadek Ilba Saputra dengan NIM 22110316666. Adapun 5 pertanyaan dalam presentasi kali ini, dan saya akan menjawab satu persatu. Pertanyaan yang pertama, pandemi COVID-19 telah mempercepat penggunaan perangkat teknologi atau digital dalam proses pendidikan. Menurut Anda, bagaimana dampak teknologi baru terhadap sekolah, belajar, dan pembelajaran? Jawabannya yaitu, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak signifikan pada penggunaan teknologi dalam pendidikan. Secara positif, teknologi baru memungkinkan pembelajaran jarak jauh yang fleksibel melalui platform digital seperti video conference dan sistem manajemen pembelajaran online, sehingga proses belajar tetap dapat berlangsung meski tidak dapat tatap muka. Siswa dan guru menjadi lebih terampil menggunakan berbagai aplikasi dan perangkat digital untuk pembelajaran. Namun, terdapat juga tantangan seperti kesenjangan akses teknologi antar siswa, berkurangnya interaksi sosial langsung, dan beberapa siswa mengalami kesulitan beradaptasi dengan metode pembelajaran digital. Penggunaan teknologi juga mendorong perubahan peran guru dari penyampai materi menjadi fasilitator pembelajaran yang membimbing siswa memanfaatkan sumber belajar digital secara efektif. Meski demikian, teknologi tetap harus dipandang sebagai alat bantu, bukan pengganti sepenuhnya dari pembelajaran tatap muka yang memiliki nilai penting dalam pengembangan sosial dan emosional siswa. Pertanyaan nomor 2 yaitu, teknologi juga telah membawa perubahan mendasar dalam dunia kerja. Coba Anda jelaskan perubahan apa saja yang terdiri dalam dunia kerja dan bagaimana cara Anda mempersiapkan diri menghadapi perubahan tersebut. Nah, jawabannya yaitu teknologi telah mengubah dunia kerja dengan beberapa cara penting. Pertama, banyak pekerja sekarang bisa dilakukan dari jarak jauh atau remote working, menggunakan internet dan komputer. Kedua, otomatisasi dan robot telah menggantikan beberapa pekerjaan manual, sehingga pekerja perlu memiliki kelebihan yang lebih kompleks. Ketiga, komunikasi dan kolaborasi sehingga lebih banyak dilakukan secara digital melalui email, video call, dan aplikasi chat. Untuk menghadapi perubahan ini, kita perlu mempersiapkan diri dengan beberapa cara, yaitu terus belajar keterampilan digital dasar seperti menggunakan komputer dan internet, mengembangkan kemampuan yang sulit digantikan mesin seperti kreativitas dan pemecahan masalah, serta meningkatkan kemampuan bekerja sama secara virtual. Yang terpenting adalah memiliki sikap terbuka terhadap perubahan dan kemauan untuk terus belajar hal-hal yang baru. Nah, pertanyaan nomor 3 yaitu menghadapi tantangan kehidupan di abad 21 diperlukan keterampilan atau skill yang penting Anda miliki. Jelaskan keterampilan apa saja dan bagaimana usaha Anda untuk menguasai keterampilan atau skill tersebut. Jawabannya yaitu keterampilan penting di abad 21 meliputi beberapa hal utama. Pertama, kemampuan digital seperti menggunakan komputer, internet, dan media sosial dengan bijak, karena teknologi sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Kedua, kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Kita harus bisa menganalisis informasi dan mencari solusi kreatif. Ketiga, kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain dari berbagai latar belakang sangat diperlukan di era global ini. Untuk menguasai keterampilan tersebut, saya perlu terus belajar dan berlatih. Misalnya, mengikuti kursus online untuk meningkatkan kemampuan digital, membaca banyak buku dan artikel untuk mengasah pemikiran kritis, serta aktif terlibat dalam diskusi kelompok atau proyek tim untuk melatih komunikasi dan kolaborasi. Yang penting adalah konsisten dalam belajar dan tidak takut mencoba hal-hal baru. Selain itu, mencari mentor atau bergabung dengan komunitas yang bisa memberikan masukan juga sangat membantu dalam pengembangan keterampilan ini. Pertanyaan nomor 4 yaitu, proses adopsi terhadap teknologi diperlukan adanya tahapan. Coba Anda jelaskan tahapan adopsi dan penggunaan TIK, dan menurut Anda, apakah tahapan proses adopsi teknologi di Indonesia sudah tepat? Jawabannya yaitu tahapan adopsi teknologi umumnya melalui 5 fase.
Pertama, tahap pengenalan di mana masyarakat mulai mengenal teknologi baru. Kedua, tahap ketertarikan ketika orang mulai mencari informasi lebih dalam. Ketiga, tahap evaluasi saat orang menimbang manfaat dan kerugiannya. Keempat, tahap percobaan di mana mereka mulai menggunakan teknologi tersebut. Kelima dan terakhir, tahap adopsi penuh ketika teknologi sudah menjadi bagian dari keseharian. Di Indonesia, proses adopsi teknologi berjalan cukup beragam. Di kota besar, adopsi teknologi seperti smartphone dan internet cenderung cepat dan masif. Namun, di daerah pedesaan dan terpencil, prosesnya lebih lambat karena kendala infrastruktur, biaya, dan pemahaman. Meski pemerintah telah berupaya melalui berbagai program digitalisasi, masih ada kesenjangan digital yang perlu diatasi. Idealnya, tahapan adopsi perlu didukung dengan peningkatan infrastruktur, edukasi masyarakat, dan kebijakan yang inklusif, agar teknologi dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, pertanyaan terakhir, nomor 5, yaitu, menurut Anda bagaimana proses pembelajaran yang tepat diselenggarakan di sekolah pada era digital saat ini? Dan bagaimana pula cara untuk melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran yang berlangsung? Jawabannya yaitu, proses pembelajaran di era digital sebaiknya menggabungkan metode tradisional dengan teknologi modern secara seimbang. Guru dapat memanfaatkan platform digital, video pembelajaran, dan aplikasi interaktif untuk mendukung materi, namun tetap mempertahankan interaksi langsung dan diskusi tatap muka yang penting untuk pengembangan sosial dan emosional siswa. Untuk penilaian pembelajaran, pendekatan yang tepat adalah menggunakan sistem penilaian yang komprehensif. Ini mencakup penilaian berbasis digital, seperti kuis online dan tugas digital, yang dikombinasikan dengan metode konvensional, seperti observasi langsung dan tugas proyek kelompok. Guru juga perlu memperhatikan kemampuan siswa dalam menggunakan teknologi, berpikir kritis, dan berkolaborasi, bukan hanya menilai penguasaan materi. Penilaian sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan atau continuous assessment untuk memantau kemajuan siswa secara lebih akurat. Nah, akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam jawaban saya dalam presentasi kali ini. Sekian presentasi saya tutup dengan Pak Santi. Om Santi, Santi, Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.